Kalau kamu bagian dari dunia ini, kalau kamu adalah manusia hakikatnya, maka kasih Allah itu pun turun atas kamu. Lalu sebesar apa kasih Allah? Tidak bisa diukur, tebal, tipis, lebar, luas, tidak bisa. Makanya perhatikan kata-kata sambung dalam ayat ini jikalau dibaca secara utuh dalam satu tarikan nafas. Saya bacakan lengkap ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya, sehingga, supaya, kalimat sambungnya lagi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini tidak bisa kamu parsial, teman-teman ya. Dia panjang, perhatikan. Karena itu landasannya, sebabnya, dasarnya. Ya, Allah itu memiliki kasih yang melimpah. Kenapa Allah memiliki kasih yang melimpah? Bukankah Adam itu sudah memilih caranya? Tidak mau hidup dalam rencana Allah, maunya rencana dia. Ingat, karena sejak semula manusia diciptakan bukan untuk binasa. Jadi kasih Allah itu akan tetap melekat. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Karena begitu besar kasih Allah. Ya, low battery, please charge katanya. Karena begitu besar kasih Allah, ya, yang tidak terukur itu, tidak terselami itu, maka ia mengaruniakan. Yang namanya karunia itu diberikan bagi orang yang tidak pantas terima. Itu namanya karunia. Itu namanya anugerah. Maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Allah kok beranak? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa disebut putra? Kenapa disebut anak Allah? Kenapa disebut putra Allah? Karena dia keluar. Dia datang dari Allah itu sendiri. Jadi kualitas Yesus Kristus itu kualitas surgawi. Bukan kualitas gua. Dia kualitas surga. Bukan kualitas dunia. Itu kenapa disebut putra Allah atau anak Allah. Dia datang dan keluar dari Allah. Kita berbicara tentang keilahian, ya, tentang Allah itu. Memberikan putra, mengaruniakan putranya yang tunggal. Kenapa harus ditegasin tunggalnya? Karena ketika 700 tahun kemudian, ada orang tiba-tiba mengklaim, ya, oh ini sama, oh ini serupa. Itu sudah dibantah di 1 Masehi ketika Alkitab sudah dicatat. Allah mengaruniakan putra yang tunggal, satu-satunya, the one and only, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin membelah diri, tidak mungkin kembar siam, tidak mungkin cloning. Muncul 1 Masehi, lalu nanti muncul lagi di kitab orang lain di 7 Masehi. Itu gedabrus, itu kegilaan. Allah tidak seperti itu. Makanya ayat Yohanes 3:16 ini sangat penting untuk kita imani, kita pahami, dan kita sebarluaskan kepada dunia. Putranya yang tunggal, the one and only, satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain-lain itu, tidak ada. Perhatikan, supaya setiap orang, maka individual demi individual, tidak ada surga itu bisa boncengan, tidak ada neraka itu bisa boncengan, tidak ada. You pergi ke neraka, you pergi sendiri. You mau percaya Kristus, mau pergi hidup kekal, surga, you juga putuskan sendiri. Upayakan, kerjakan keselamatanmu. Supaya setiap orang, maka ketika ada pengajaran yang mengatakan, oh doa anak saleh bisa membawa orang tuanya masuk surga, itu omong kosong. Kalau begitu saya enak saja hidup jadi orang tua, saya tinggal doktrin anak saya. Saleh ya, saleh ya, saleh ya, saleh ya. Nanti saya mati doakan supaya saya masuk surga. Tidak bisa. Keadilan Allah itu bersifat mutlak dan tidak terbantahkan, tidak bisa digugat. Jadi Allah yang adil tidak membiarkan orang bisa boncengan masuk surga, masuk neraka, tidak ada. Apalagi orang sudah mati, tidak ada gunanya didoakan. Mubazir, sesuatu yang mubazir itu dosa. Jangan tambahi dosamu dengan berdoa untuk orang mati. Alkitab tidak mengajarkan itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada putra yang tunggal ini, yang the one and only ini, yaitu Yesus Kristus itu, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi Yesus Kristus tidak pernah datang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal dengan agama Kristen. Tidak ada. Yesus Kristus tidak mendirikan agama, tidak membawa agama, ya. Yesus Kristus tidak pernah menyebarkan agama dengan perang, dengan pedang, tidak pernah. Yesus Kristus tidak pernah mengotori tangannya dengan darah
suami, lalu istrinya nanti diambil, ditiduri, lalu harta bendanya dirampoki. Tidak pernah. Allah tidak bisa memungkiri dirinya bahwa dia adalah kudus, suci, sakral, agung, mulia, penuh kasih, penuh rahmat, dan penuh keadilan. Jadi Yesus Kristus dalam natur ilahinya tidak bisa memungkiri kodratnya sebagai Allah yang kudus tadi. Jadi bagaimana mungkin dia bawa agama? Bagaimana mungkin dia butuh agama? Bagaimana mungkin dia mengotori tangannya dengan pedang dan perang demi agama? Nonsens, itu omong kosong. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah sejati yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Maka dia tidak membutuhkan agama, tidak mendirikan agama, tidak membawa agama. Tetapi dia membawa dirinya sebagai Allah, dia memberikan dirinya sebagai putra Allah, dia menyerahkan darah kudusnya sebagai pengampunan bagi dunia. Hanya Allah yang bisa memberikan pengampunan bagi dunia. Salehmu, sodakohmu, amalmu, ritualmu, ndak bisa bawa kamu ke surga. Ndak bisa. Kenapa? Karena agama yang kamu upayakan itu munculnya dari manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa tidak bakal bisa mencapai Allah yang super duper mulia di tempat yang maha tinggi. Tidak pernah bisa. Jadi lalu bagaimana kita bisa kenal Allah? Lalu bagaimana bisa capai Allah? Lalu bagaimana kita bisa dapat kesempatan untuk mengetahui Allah yang benar? Satu-satunya cara, satu kali lagi, the one and only, ya, satu-satunya cara, Allah datang ke dunia. Utus putranya, kirim firmannya, nuzul jadi manusia. Kenapa? Ya enggak tahu kenapa Allah begitu. Allah punya cara untuk menyelesaikan perkara dosa. Cara Allah apa? Dengan darah kudus. Darah siapa yang kudus di muka bumi ini? Orang semuanya hasil dari indung telur dan sperma. Semuanya natur dosa melekat akibat Adam dan Hawa. Mana ada darah kudus di muka bumi? Enggak ada, semuanya cemar. Apalagi kamu nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu. Bagaimana mungkin kamu bisa mengkuduskan orang lain? Wong kamu aja palsu kok, otomatis kamu dosanya berlipat kali ganda. Ya, darah kudus hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu kenapa Allah nuzul ke dunia menjadi manusia. Mau tanya lebih jauh lagi, tapi kan Allah bisa teriak dari surga, dosamu kok ampunin, gak perlu turun ke dunia. Lah, siapa kamu? Sehingga semua rencana Allah butuh permisi kamu. Allah tidak terselami. Pikiran manusia, rasio manusia yang kecil banget itu tidak akan pernah mampu memahami Allah yang melampaui si kecil ini tadi. Sadarlah. Ya, insaplah, tobatlah, wake up. Jangan tidur kelamaan. Ya, menganggap bahwa agama bisa membawa kamu pada Allah yang benar, menganggap bahwa agama bisa membawa kamu pada surga yang kekal, menganggap bahwa agama bisa membawa kamu pada hidup yang sebenar-benarnya. Enggak. Yang bisa melakukan itu hanya Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu membuktikan. Ya, membuktikan apa? Eksistensinya, keberadaannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ini loh, aku bisa jadi apapun yang aku mau. Tetapi apa urgensinya kalau Allah mau datang ke dunia menjadi benda mati, menjadi batu atau buku? Apa urgensinya? Nggak ada. Jika perkara dosa yang akan diselamatkan itu berkaitan dengan manusia, si manusia yang benda hidup ini, yang berharga ini, yang mulia ini dibandingkan kayu, benda mati, batu, benda mati, buku, benda mati, dibandingkan tumbuhan, maupun harganya itu 1 miliar, ada tumbuhan yang sampai harga 1 miliar, atau dibandingkan anjing Tibet Mastiff yang harganya mencapai 5 miliar, ini lebih berharga. Makanya Allah datang ke dunia menyelesaikan perkara dosa, menjadi manusia, tidak jadi batu, tidak jadi buku, tidak jadi binatang, tidak jadi pohon. Tidak. Apa urgensinya semua itu diselamatkan? Tidak penting. Sejak semula yang diciptakan Allah untuk tidak binasa adalah manusia, bukan batu, bukan buku, bukan. Jadi sekali lagi, Yesus Kristus yang notabene adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, ada di tengah-tengah dunia 2024 tahun yang silam, bukan membawa agama, tetapi membawa kemuliaan Allah di dalam dirinya, membawa kekudusan Allah di dalam dirinya, satu-satunya manusia yang tidak berpotensi berbuat dosa. Nah, kalau potensi berbuat dosa aja nggak ada, gimana dia melakukan dosa? Lebih nggak ada. Itu cuma Yesus Kristus. Pontius Pilatus sampai harus cuci tangan. Tidak kutemukan kesalahan dalam orang ini. Lalu apa yang harus kulakukan? Salibkan dia, salibkan dia. Puji Tuhan ya teman-teman ya.
Jadi jalan keselamatan, jalan kebenaran dan hidup, ya, itu Yesus Kristus yang penuh kuasa mengatakan. Yesus Kristus tidak pernah berkata, Allah bersabda, Tuhan berkata, tidak. Dia dari dalam dirinya sebagai ilahi yang kekal, sebagai Allah yang kudus, dia mengatakan dengan kuasa yang penuh-penuh dari dalam dirinya, Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Clear. Jadi tidak pernah dia tulis kata Allah, kata Tuhan, Allah berkata, aku jalan dan kebenaran. Enggak. Dia tidak menggunakan kata ganti orang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dia menggunakan dirinya sendiri karena kuasa yang ada di dalam dirinya itu bersifat mutlak.